Pantesan Ciro pindah, ternyata ini penyebabnya. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pemain andalan Persib Bandung yaitu Ciro Alves yang mana sudah mengantarkan 2 gelar juara Liga 1 kepada klub kebanggaan Jawa Barat tersebut, guys. Jadi ini lagi rame berita tentang Ciro Alves. Di beberapa hari sebelumnya Ciro diserang oleh berbagai macam oknum yang karena dianggap mata duitan, yang mana mau meninggalkan Persib padahal sebelumnya ingin pensiun karena cinta ke Persib, ternyata kok pindah hanya gara-gara duit. Seperti itu. Nah, ternyata di sini Ciro Alves juga sudah memberikan klarifikasi bersama dengan Coach Bojan. Ini juga aku salut ya melihat Coach Bojan yang langsung meluruskan berita ini di depan media karena tahu ini akan menyangkut masa depan seorang Coach Bojan dan juga Ciro Alves. Terkhusus Ciro Alves yang karena habis diserang dari berbagai macam lini, kasihan juga nih kita nengok Ciro Alves sampai dia nutup kolom komentar kan di beberapa hari yang lalu. Nah, untung aja tadi Ciro itu udah klarifikasi dan jelas kenapa dia itu pergi. Tapi sebelumnya aku mau bahas gini. Nggak tahu nih ya. Kayaknya kalau klub lain gitu ya pemainnya pergi itu udah biasa aja, nggak heboh-heboh kali gitu ya kan. Tapi entah kenapa kalau udah pemain Persib gitu ya misalnya pindah atau datang gitu ya kan, terkhususnya pindah nih, pasti ini heboh nih. Wih, heboh ya kan, pasti ada yang harus disalahkan. Kemarin Ciro yang disalahkan karena karena dia nggak mata duitan. Bojan kemarin disalahkan karena ya nggak mempertahankan. Sekarang Pak Adit disalahkan karena nggak nawarkan kontrak. Ini membuktikan bahwasanya Persib itu sebagai klub besar, guys. Karena memang mereka haus dengan yang namanya prestasi. Jadi mereka saking sayangnya dengan klubnya, hal itu wajar terjadi. Ya kan? Jadi salut juga nih aku nengok Boboto yang selalu setia untuk mengawal perkembangan klubnya. Jadi pokoknya kalau ada agak nyeleneh dikit dari pemain atau dari manajemen, langsung mereka sebagai garda terdepan berdiri untuk menanggulangi atau mengatasi masalah dan mencari tahu apa masalahnya gitu. Jadi bagus ini ya kan? Karena kritis gitu kan. Tapi yang tidak dibenarkan di sini adalah kalau misalnya kita sampai memberikan hate speech atau mungkin verbal bullying kepada Ciro, apalagi sampai ke keluarganya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Pasti aku yakin Boboto yang setia akan klub tidak akan melakukan seperti itu, pasti hanya oknum semata gitu ya kan. Oke, nah kita mau bahas lagi nih kayak gini nih. Ciro itu sebenarnya pindah itu adalah hal yang wajar, ya kan? Hal yang wajar, namanya juga pemain gitu kan. Kita tahu di video itu disebutkan bahwasanya dia itu nggak ditawarin ya kan sama pihak manajemen tentang perpanjangan kontrak. Dia sempat bilang juga ada sempat pembicaraan di bulan 11 atau bulan 12 gitu ya. Bahwasanya Ciro diperpanjang kontrak setahun lagi dan gajinya akan turun gitu kan. Nah, tapi itu cuma gitu aja. Sampai detik ini kata Ciro itu belum ada juga pembicaraan khusus resmi tentang perbaruan kontrak atau mungkin perpanjangan kontrak. Nah, di saat itu juga Persib belum ada nawari dan dia pun bertanya-tanya, ini kenapa ini mungkin ya kan? Kenapa kok nggak ditawari? Berarti kan ada sinyal bahwasanya memang aku nggak diperpanjang kontrak. Itulah menurut Ciro kan gitu. Jadi dia punya keinginan niat pensiun di Persib, cinta Persib, bahkan sampai mau dinaturalisasi karena memang ingin tinggal di Indonesia, sangat cinta di Indonesia dan Persib. Dia mau pensiun lah di Persib, ternyata nggak diperpanjang kontrak, jadi bingung lah dia kan. Sedangkan dia masih belum pensiun, berarti kan tandanya masih mau main gitu kan. Dan dia juga masih butuh duit untuk menghidupi keluarganya, kan nggak mungkin dia pensiun tok gitu aja. Mau gimana dia mau menghidupi keluarganya, padahal saat ini dia masih aktif dalam bermain sepak bola meskipun di usia yang tidak lagi muda gitu. Nah, ketika dia nggak diperpanjang kontraknya, terus juga dia lagi apa ya, bisa kita bilang mau pensiun juga nggak bisa karena mau pensiunnya di Persib tapi nggak diperpanjang kontraknya. Ya juga kita nggak ada punya hak lah gitu. Misalnya kita Boboto kan untuk maksa dia, ya udah pensiun lah sekarang gitu kan di Persib nggak walaupun diperpanjang kontraknya, ya nggak juga gitu. Karena ditambah lagi dia butuh duit menghidupi keluarga. Jadi pas pula lagi kayak gini situasinya, datang Malut mungkin ya menawari kontrak kepada Ciro yang mungkin nominalnya lebih tinggi dan juga lebih lama durasinya gitu. Sedangkan Persib mungkin tidak menawarkan kontrak baru, tidak memperpanjangkan kontrak baru seperti itu. Jadi tidak ada yang salah di sini ya kan. Karena gini, aku paham juga lah pihak manajemen juga pasti ingin melakukan yang namanya regenerasi gitu kan.
Pak Adit juga ya pasti dia mikir udah 2 kali juara tapi juga belum punya prestasi yang mentereng di level Asia. Ini kan juga mungkin berpikir ya, Persib di 2 musim terakhir berlaga di Asia tidak terlalu menghasilkan apa ya, prestasi yang cemerlang, dan bahkan banyak sekali semacam ya omongan-omongan yang tidak sedap mengalamatkan ke Persib yang mewakili Indonesia tapi kok memble gitu kan di level Asia. Nah, mungkin itu jadi salah satu motivasi daripada seorang Pak Adit untuk meregenerasi pemain, biar nanti ketika berkompetisi di level Asia, Indonesia itu nggak malu-malui, karena yang mewakili Indonesia itu Persib. Dan itu hal-hal yang mungkin masuk akal dan patut kita pertimbangkan. Karena gini, Pak Adit juga udah paham dia kan, ini Ciro musim depan udah masuk ke usia 37. Nah, Persib mesti cepat mengganti pemain-pemain yang sudah bisa kita bilang terlalu tua. Mungkin memang untuk di level Liga Indonesia, Ciro masih oke, tapi mungkin untuk bersaing dengan klub yang sudah berada di level Asia, nanti takutnya Ciro dan juga Persib itu jadi bulan-bulanan klub Asia lainnya. Makanya untuk bisa membanggakan nama Persib di level Asia lagi dan juga Indonesia, maka harus yang diganti dengan pemain yang lebih fresh. Aku paham itu maksud itu kan. Karena nanti takutnya dimaki-maki nanti Persib lagi jatuhnya karena mewakili Indonesia tapi kok jelek kali gitu. Apalagi Persib aku udah yakin lah, prioritas mereka lagi bukan lagi kayak yang penting juara Liga 1, ancur-ancuran di Asia. Enggak, aku udah yakin pasti orang Persib ini sekarang fokus kepada bagaimana ceritanya Persib bisa banyak cerita lah. Maksudnya dalam artian bisa berbicara banyak di level Asia, enggak lagi cuma sekedar numpang lewat. Nah, kita lihat juga Coach Bojan kayaknya tenang-tenang aja juga kan, tidak terlalu apa ya bisa kita bilang ya, tidak terlalu resah kali dengan kepindahan Ciro yang udah ngasih 2 gelar Coach Bojan ini, karena dia tahu juga dengan program yang diinginkan Persib ini. Ya intinya selagi Coach Bojan tidak pergi, Persib ini masih aman-aman aja seperti itu. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, sekelas Nicky Pers itu pindah kan gitu kan. Nah itu sebenarnya yang mungkin lebih ditangisi oleh Bobotoh, karena dia seorang legend yang sudah 5 tahun mengabdi untuk klub kebanggaan warga Jawa Barat ini guys. Jadi ya semua pemain yang keluar tuh bukan apa ya bisa kita bilang ya, bukan salah mereka juga gitu, bukan salah manajemen juga ya. Memang ada mungkin titik tengah yang mana memang nggak cocok gitu, dalam artian ya wajar pemain juga bisa nolak gitu kan. Apalagi mungkin ada sesuatu yang Ciro nganggap dia udah ngasih lebih, udah ngasih banyak untuk klub gitu kan, tapi klub tidak mengapresiasi gitu. Ya ini juga bukan salah klub juga, karena dia paham juga Ciro tahun depan udah makin tua, kita mau berkompetisi di level Asia juga. Jadi ya adalah semacam titik yang memang udah nggak cocok gitu, ya udah nggak masalah gitu ya kan. Ya mungkin Ciro karena udah saking cintanya dengan Persib, dia sempat udah umbar-umbar ke orang-orang dia tuh cinta Persib, dia pengen pensiun, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak mensupport untuk dia bisa pensiun di Persib seperti itu. Ini aku mengingatkan dengan kisah Andre Herrera di MU. Walaupun kalau udah bahas MU sedih kali memang ya kan. Andre Herrera di MU itu dia nggak mau pindah loh ke Paris Saint-Germain. Enggak, dia masih pengen tetap bertahan di MU karena saking cintanya dia sama MU. Tapi pihak manajemen MU saat itu tidak memperpanjang kontrak Andre Herrera. Gitu loh. Padahal dia salah satu pemain yang paling loyalitas untuk MU, paling kerja keras untuk MU. Pokoknya bisa kita bilang kayak Ciro kan. Tapi memang manajemen MU juga nggak terlalu mau menaikkan gaji Herrera. Begitu juga ya biasa-biasa aja padahal kinerja bagus gitu. Terakhir mungkin karena ya dengan alasan 1-2 hal terakhir udah berpisah mereka. Nah ini mirip nih kejadiannya kayak Ciro juga seperti itu guys. Jadi apalagi nih pemain juga berhak untuk nolak begitu, apalagi kontraknya juga udah habis dan klub juga berhak juga untuk nggak memperpanjang ya, walaupun pemain pengennya pensiun kan gitu kan, tapi nggak ada tawaran ya gimana gitu kan. Ditambah lagi pas pula datang Malut menyambut dengan kontrak yang lebih mahal, durasi yang lebih panjang, ditambah lagi dia sudah berkeluarga. Ingat, orang yang sudah berkeluarga akan melakukan apapun demi menghidupi anak dan istrinya kan gitu. Seperti itu sih menurut aku. Kecuali Persib bisa memberikan tawaran yang sama, atau mungkin ya setidaknya lebih baik lah tawarannya, atau ada aja penawaran. Mungkin Ciro masih mikir-mikir gitu, ada aja penawaran, ini nggak ada penawaran, jadi Ciro pun bingung gitu kan. Tapi satu hal yang mesti Bobotoh ketahui ya, jangan sampai terlalu sibuk mikiri pemain-pemain yang cabut, yang terlalu sibuk mikiri Ciro, terlalu sibuk mikir Nicky Pers, Gustavo dan lain-lain, DDS, sehingga lupa bahwasanya sekarang ini Coach Bojan tinggal menyisakan
kontraknya itu 1 musim lagi. Ini yang bahaya. Seharusnya sekarang ini fokus untuk memperpanjang kontrak daripada Coach Bojan. Karena takutnya musim depan jika belum diperpanjang ya, musim depan dia takutnya udah bisa ngomong dengan klub-klub yang lain untuk pindah. Tahu lah, klub lain juga pasti pengen. Klub mana yang nggak pengen dilatih sama pelatih sekelas Coach Bojan gitu kan. Nah, jadi itu sih yang menurut aku mungkin yang bisa aku bagi menurut aku tentang dinamika seorang Ciro di Persib yang akan pindah ke Maluku United, guys. Kalian pasti lebih tahu lah, kalian orang Bandung, kalian supporter Persib Bandung. Ya aku cuma hanya pemerhati dari kejauhan yang kebetulan lagi senang nonton Liga Indonesia. Nah, komen di kolom komentar, guys. Gimana pendapat kalian tentang Ciro yang tidak mendapatkan tawaran daripada manajemen Persib sehingga dia pindah ke Maluku United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.